Dari Bursa Efek Indonesia atau BEI, tujuannya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya mengenai pasar modal. Program ini penting karena bisa membantu kita semua memahami bagaimana cara investasi yang baik dan benar, dan bagaimana pasar modal bekerja sebagai penghubung antara investor dengan perusahaan maupun pemerintah melalui berbagai instrumen keuangan. Lalu, kenapa pasar modal itu penting? Ada beberapa alasan. Yang pertama, pasar modal bisa melindungi uang dari inflasi. Yang kedua, sebagai sarana perlindungan nilai aset. Ketiga, menjadi strategi perusahaan untuk menunjang kinerjanya. Yang terakhir, pasar modal sangat berperan penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu sejarah pasar modal. Sejarah pasar modal di Indonesia ternyata sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1912, pasar modal pertama kali diperkenalkan di Batavia atau sekarang yang kita kenal adalah Jakarta. Tapi waktu itu aktivitas pasar modal masih sangat terbatas dan hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Nah, karena kondisi ekonomi dan politik yang belum stabil, aktivitas pasar modal ini sempat tidak berjalan. Hingga pada akhirnya pada tanggal 10 Agustus 1977, pemerintah Indonesia secara resmi mengaktifkan kembali pasar modal melalui pembentukan Bursa Efek Jakarta. Itu menjadi tonggak penting dimulainya kembali kegiatan pasar modal yang lebih terbuka dan umum. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Yang pertama itu ada perilaku konsumen dengan 3 cara. Yang pertama itu cara individu untuk mengambil keputusan investasi. Yang kedua dipengaruhi pengetahuan, pengalaman, resiko, motivasi sosial dan budaya. Yang ketiga ada menentukan hasil keuangan jangka panjang. Kemudian yang kedua ada investasi. Yang pertama itu penanaman dana untuk keuntungan masa depan. Contohnya itu kayak saham, obligasi, reksadana. Kemudian butuh strategi dan manajemen risiko. Landasan teori yang berikutnya yaitu ada manfaat investasi. Yang pertama itu ada individu, capai tujuan, keuangan, dan lawan inflasi. Yang kedua, negara, dorong ekonomi dan likuiditas. Yang ketiga, edukasi seperti sekolah pasar modal sangat penting. Kemudian yang keempat ada saham, bukti kepemilikan perusahaan, ada hak dividen dan suara di RUPS, kemudian potensi untung besar tapi beresiko. Saya akan menjelaskan tentang inflasi. Inflasi mempengaruhi beberapa hal. Yang pertama ada kenaikan harga barang atau jasa secara terus-menerus. Yang kedua mengurangi daya beli dan nilai investasi. Dan yang terakhir menjadi pertimbangan untuk strategi investasi. Selanjutnya ada kerangka pemikiran, yaitu edukasi pasar modal, yaitu mempengaruhi perilaku dan pemahaman investasi, didukung variabel pengetahuan, motivasi, inflasi, dan saham. Selanjutnya ada macam-macam investasi. Yang pertama ada saham. Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang paling populer di pasar keuangan. Saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena memberikan keuntungan yang menarik. Secara umum, saham dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada saham biasa atau common stock, yaitu jenis saham yang umum yang dapat memberikan hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS dan memiliki hak sisa atas aset perusahaan jika perusahaan mengalami kerugian dan likuidasi. Yang kedua ada saham preferen atau preferred stock, yaitu saham yang memiliki hak atas dividen dan sisa aset perusahaan jika perusahaan mengalami kerugian, namun tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Selanjutnya yang kedua ada obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, dan surat utang ini berisikan janji penerbit untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah wadah investasi kolektif yang bersumber dari masyarakat pemodal untuk kemudian diinvestasikan. Selanjutnya sejarah investasi di Indonesia. Investasi di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda dengan pendirian Bursa Efek pertama di Batavia pada tahun 1912 untuk perdagangan efek perusahaan Belanda. Setelah kemerdekaan, bursa sempat ditutup karena kondisi politik dan ekonominya. Lalu diaktifkan kembali pada tahun 1977 dengan emiten pertama yaitu PT Semen Cibinong.
Pemerintah kemudian melakukan deregulasi sektor keuangan yang memicu lonjakan investor dan emiten. Pada tahun 1995, Bursa Efek Surabaya juga diaktifkan. Krisis moneter 1998 menyebabkan IHSG anjlok dan banyak investor menarik diri. Namun reformasi tetap berjalan. Pada tahun 2007, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya digabung menjadi PT Bursa Efek Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing pasar modal. Oke, sebagai penutup, beberapa inspirasi dari pasar modal yang telah dipaparkan tentunya dapat menjadi rekomendasi yang berguna dalam mengambil keputusan investasi yang bijaksana. Apapun jenis investasi yang Anda pilih, pastikan untuk selalu mempertimbangkan waktu yang tepat. Karena pemilihan waktu investasi yang cermat akan sangat menentukan perkembangan dana Anda di masa depan. Next, berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan analisis yang ada, terdapat beberapa saran penting yang bisa dijadikan pertimbangan untuk penelitian berikutnya. Pertama, dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia, investor disarankan untuk terus memperhatikan pergerakan harga emas. Hal ini karena harga emas terbukti memiliki pengaruh positif terhadap pergerakan saham di Indonesia. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar periode pengamatan diperpanjang agar dapat menganalisis pengaruh jangka panjang secara lebih akurat. Gitu teman-teman. Demikianlah pemaparan mengenai pasar modal dan saran investasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi untuk pengambilan keputusan investasi yang lebih bijak. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye. Sebelumnya itu kan tadi